Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Adil Agamat. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Mumtaz. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sistem keamanan. Materi yang pertama adalah user authentication. User authentication adalah tindakan mengkonfirmasi kebenaran suatu bagian dari data atau data umum atau suatu entity. User authentication sendiri berarti melakukan konfirmasi data user yang sebelumnya sudah tersimpan. Contoh kasus user authentication. Ini adalah penjelasan proses loginnya. Pengguna memasukkan data username dan password. Yang kedua, data dari form diterima oleh sistem. Sistem yang baik melakukan enkripsi data terhadap password yang dimasukkan oleh pengguna. Data username dan password yang sudah terenkripsi kemudian dicocokkan dengan data yang ada di database. Bila cocok, proses authentication sudah oke. Bila tidak cocok dengan data yang terdapat di database, maka sistem akan menolak. Jadi ini yang di sebelah kiri itu adalah form login. Form login ini salah satu dari contoh kasus user authentication. Selanjutnya ini ada perkembangan user authentication. Seiring banyaknya sistem yang berkembang saat ini dan merujuk dari kesamaan tiap sistem yang mengharuskan penggunanya untuk melakukan authentication di setiap pengaksesannya, maka dirancanglah single sign-on atau SSO. Single sign-on merupakan cara pengambilan properti data dari sistem yang lain. Dengan menggunakan data tersebut, pengguna tidak memerlukan login kembali untuk melakukan aktivitas di sistem yang berbeda. Ini adalah contoh penerapan sistem single sign-on. Jadi teman-teman kan pernah tuh kalau misalnya daftar Facebook atau Twitter bisa pakai akun sosial media yang dipunya. Misalnya teman-teman punya akun Facebook tuh. Terus mau daftar Twitter, nah nanti teman-teman nggak usah masukin data-data kayak tanggal lahir, jenis kelamin, karena bisa menggunakan data yang udah teman-teman daftarin di Facebook. Ini ada kelebihan sistem single sign-on. Yang pertama dari segi penggunanya, pengguna tidak lagi memerlukan registrasi data di setiap sistem yang akan digunakan. Yang kedua, pengguna tidak perlu mengingat banyak mengenai username dan password. Jadi hanya dengan satu username dan password bisa digunakan untuk beberapa sistem. Ini kelebihan dari segi penyedia sistem. Jika dilihat dari segi data yang didapat dari sistem single sign-on, ternyata lebih lengkap dari sistem registrasi yang lazim dibuat. Data-data seperti hari kelahiran, gender, nama lengkap, lokasi, hobi, ketertarikan, foto pengguna atau avatar, dan lain sebagainya yang disediakan oleh beberapa sosial media yang mendukung single sign-on ini. Dari keuntungan nomor 1, tentunya sebagai pihak penyedia sistem dapat melakukan banyak aksi yang berhubungan dengan menjaga loyalitas para penggunanya. Yang ketiga, keuntungan lain yaitu penyedia sistem dapat mengetahui bahwa pengguna sudah terverifikasi pada sistem lain, karena seringkali pengguna login atau registrasi menggunakan email atau identitas palsu. Yang ketiga adalah implementing security defense. Keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Jadi, bisa disimpulkan keamanan komputer adalah suatu usaha pencegahan dan pendeteksian penggunaan komputer secara tidak sah atau tidak diizinkan. Usaha melindungi aset dan menjaga privasi dari para cracker yang menyerang. Bagaimana sebuah sistem yang dapat dikatakan aman? Sebuah sistem dapat dikatakan aman ketika yang pertama, sebuah sistem di mana seorang penyerang atau intruder harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan biaya besar dalam penyerangannya. Yang kedua, resiko yang dikeluarkan penyerang atau intruder tidak sebanding dengan hasil yang akan ia peroleh. Selanjutnya, sistem yang aman juga dijelaskan oleh Thomas Olofsson dengan teori security cost function atau perimbangan antara keamanan dan biaya. Semakin aman sebuah sistem atau semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk memenuhinya. Karena itu, dalam kenyataannya, level sistem yang aman boleh dikatakan merupakan level optimal dari keamanan. Yang keempat, artinya titik di mana ada perimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adi Ragama. Oke, sekarang kita akan memasuki sistem keamanan jaringan. Next. Firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Firewall memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall komputer adalah merupakan program peringkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi.
Jadi, firewall adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan, seperti LAN atau internet. Firewall juga merupakan bagian integral dari kerangka kerja keamanan komprehensif untuk jaringan yang kamu gunakan. Firewall mampu menjamin keamanan melalui aktivitas kontrol granular atau jenis fungsi. Firewall juga akan melangsungkan proses sistem yang memiliki akses ke sumber daya jaringan. Oke, next. Fungsi firewall. 1. Menjadi pengatur, penyaring, dan mengontrol traffic data yang dapat masuk untuk mengakses jaringan privat yang telah dilindungi firewall. 2. Mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. 3. Mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. 4. Melaksanakan autentifikasi ke akses data. Next. Manfaat firewall. Firewall yang merupakan penghalang yang dimaksudkan untuk melindungi PC, tablet, atau ponselmu dari bahaya malware berbasis data yang ada di internet memiliki beberapa manfaat, yakni melindungi komputer dari akses jarak jauh yang tidak sah. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada komputermu adalah jika seseorang mencoba mengambil kendali dari jarak jauh, melihat mouse bergerak di monitor, karena ulah hacker tertentu menakutkan. Dengan firewall berkonfigurasi benar dan OS modern, kamu dapat menonaktifkan akses desktop jarak jauh sehingga mencegah hacker mengambil alih komputermu. Dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan. Internet memiliki banyak kode buruk yang melintasi dunia maya, menunggu untuk menerkam PC yang tidak terhubungi. Firewall dapat mencegah hal ini terjadi, menjadikan game online lebih aman. Setiap upaya hacker menggunakan malware mereka untuk masuk ke sistemmu akan diblokir, membuatmu sistemmu menjadi aman. Next. Jenis-jenis firewall. Personal firewall. Personal firewall dibuat sebagai pelindung komputer yang tersambung pada jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Saat ini, firewall jenis ini melakukan revolusi menjadi kumpulan program yang fungsinya mengamankan komputer secara total. Caranya, dengan menambahkan beberapa fitur pengamanan, semacam perangkat proteksi terhadap serangan virus, anti-spyware, anti-spam, dan mendeteksi gangguan keamanan jaringan. Network firewall. Perlindungan jaringan secara keseluruhan dari semua serangan dilakukan oleh network firewall. Network firewall mempunyai beberapa fitur utama, yaitu packet filter firewall dan stateful firewall, circuit level gateway, application level gateway, and NAT firewall. Network firewall pada umumnya mempunyai sifat transparan dari pengguna dan memakai teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan mana paket yang ditolak. Oke, next. Cara kerja firewall. Penyaringan paket. Paket atau potongan kecil data dianalisis terhadap satu set filter. Paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya dibuang. Layanan proxy. Informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta dan sebaliknya. Inspeksi stateful. Metode lebih baru yang tidak memeriksa konten setiap paket tetapi membandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi terpercaya. Informasi dari dalam firewall keluar di monitor untuk menentukan karakteristik spesifik. Kemudian informasi yang masuk dibandingkan dengan karakteristik ini. Jika dibandingkan menghasilkan kecocokan yang masuk akal, informasi tersebut diizinkan masuk. Kalau tidak, dibuang. Sekarang kita akan mengajukan persyaratan melalui JAS. Computer security. Keamanan komputer adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah kejahatan dalam dunia informasi teknologi atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Definisi komputer sistem sendiri merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Menurut John D. Howard, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman pada tahun 1999 menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer.
Tujuan keamanan komputer memiliki berbagai ciri, yaitu availability, integrity, control, dan audit dan confidentiality. Contoh keamanan komputer adalah firewall, mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Intrusion detection system, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan atau mengakses file dan medis data. Contoh keamanan yang lainnya yaitu software antivirus dan anti-spyware. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan anti-malware untuk setiap komputernya. Ada 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, antara lain keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran. Keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem informasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Manfaat komputer sistem sendiri memiliki tujuan, yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.